ini ya. Iya, iya Pak. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Silakan Bu, saya ada mengajukan beberapa pertanyaan. Yang Iya pertama, Pak. silakan Ibu ceritakan apa yang Ibu pahami di modul ajar kurikulum Merdeka yang kita susun sesuai dengan konsep kurikulum Merdekanya. Ya, saya belum begitu paham Pak dengan kurikulum Merdeka. Cuman ya sedikit-sedikit saya menggunakan modul ajar kemarin waktu mengajar anak-anak. Kemarin saya menggunakan modul ajar yang berjudul mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat, Pak. Oke, kenapa bisa diceritakan Bu apa saja yang harus terpenuhi di kurikulum mereka ataupun komponennya apa saja? Komponen dalam modul ajar ya, Pak. Iya, Ya di situ ada kompetensi awal. ya, Di situ. Terus apa modul ajar isinya pendahuluan eh, kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila juga, oke, sarana dan prasarana. Di situ juga saya tampilkan target peserta didik, model pembelajaran juga, oke, terus kegiatan inti itu TP ya, tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna juga Pak di dalamnya. oke. Ada juga di situ saya melampirkan pertanyaan-pertanyaan pemantik di Oke, situ. Bu. Ya, terus untuk kegiatan pembelajarannya itu sebelum belajar saya melakukan orientasi sama anak-anak dulu supaya anak-anak semangat belajar. Terus untuk kegiatan intinya anak-anak membaca, Pak. Oke, Membaca Bu. surat Al-Hujurat. Eh, menyusun modul ajar, ya, menyusun modul ajar, kita Ya, harus memperhatikan prinsip apa, Bu? prinsip maksudnya gimana ya, Pak? Prinsip modul ajar, kita mengembangkan modul ajar, apa yang harus diperhatikan? CP-nya ya, Pak. Oke, CP, Bu. TP, Oke, Bu. ATP. Baik, Bu. TP itu, ya, Bu, TP, ya, eh setelah membuat TP, kita berpanutan kemana, Bu? CP ya, Pak. Itu saya ambil ya dari panduan dari pemerintah Kemendikbudristek itu, Pak. 003 CP. Oke. Lalu setelah saya analisis, saya jadikan menjadi TP, tujuan pembelajaran. Untuk apa TP itu, Bu? Tujuan pembelajaran supaya anak bisa mengemukakan apa ya materi materi yang kita TP, ajarkan Pak. TP yang kita buat itu untuk apa? TP Yang kita buat. ya untuk ini untuk target kita Pak maksudnya kan merupakan pencapaian toh Pak untuk pencapaian anak pencapaian gimana ya Oke, ATP itu apa, Bu? ATP, ATP itu alur ya Pak alurnya untuk mencapai keberhasilan anak dalam mempelajari materi. kita buat TP berdasarkan apa, Bu? Kita buat ATP, CP, kita buat ATP berdasarkan apa? CP dan TP. CP dan DP. Oke, Bu. Iya. Bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana pembelajaran yang menggunakan project based learning, problem based learning? Pembelajaran Yang menggunakan project problem based learning.
Yang saya ini Pak ya, Ya, yang saya pakai, ya. maksudnya proyek contohnya apa gimana Pak? Pembelajaran yang melakukan project based learning. Itu kan suatu pendekatan komprehensif yang memberikan petunjuk bagi peserta didik ya Pak. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, Jadi, ada tadi kan kita sudah menentukan tujuan di modul ajar, ya, menentukan materi, ya asesmen. Apa hubungan asesmen awal dengan materi yang akan kita cantum di modul ajar? hubungan apa Pak? Hubungan materi ajar dengan asesmen, Materi ajar. dengan asesmen awal Bu. Hubungan materi ajar dengan asesmen awal yang kita lakukan. Hubungannya itu asesmen awal pembelajaran, itu pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak. Untuk Penting untuk melakukan pemetaan siswa. pemetaan siswa. Jadi di materi ajar apa ini ya? Apa tujuannya? Agar siswa memahami materi yang saya ajarkan Pak. Oke, Jadi harus dipetakan gitu Pak. oke, Bu. Bagaimana cara memilih materi esensial ataupun materi pengembangan dari modul ajar ataupun yang akan dicantumkan di modul ajar? Gimana Pak? Bagaimana Ibu memilih materi esensial dan pengembangan materinya yang akan Ibu cantumkan di modul ajar? Materi esensial itu pemilihan materi yang berurutan Pak. Saya urutkan gitu. Oke. Baik, Bu. Mungkin saya kurang begitu paham ya Pak. Yang saya tahu cuman Ada, kalau Bu, menyusun ada materi berapa asesmen, esensial, Bu? Ada berapa asesmen yang dilakukan di dalam pembelajaran, Bu? asesmen formatif sama sumatif. Apa beda Kalau di keduanya, Bu? iya, kalau di modul saya itu ada penilaian praktek, ada penilaian eh, keterampilan, dan juga ada penilaian pengetahuan, Pak. Oke. Kalau kita ingin melihat ketercapaian dari CP kita, jadi apa asesmen yang akan kita gunakan? Asesmen formatif, maksudnya pembelajaran yang saya pakai, Ya, asesmennya gitu, Pak. Itu sumatif sama formatif. jadi dua-dua dipakai untuk melihat CP, Bu, melihat ketercapaian dari CP yang kita gunakan. Iya, Ya, Bu. Boleh Bu buka ini ya, P5-nya Bu, dipresentasikan. iya, Pak. P5-nya boleh dibuka. Iya, Pak. Iya. Bentar, Pak. Loh, kok gambarnya Bapak nggak kelihatan ya? Ini terus diketik Oke, mana ya, Pak? Stop sharing ya? oke. Udah di saya sudah kelihatan Ibu. Tapi kok saya nggak kelihatan. Oke, di stop screen dulu Bu, kalau nggak kelihatan. Maksudnya gambarku nggak kelihatan, Pak. Hmm. Share screen. Windows. Ya, ini. Nah, ini Pak. P5 saya. Iya, Ini saya mengambil tema kejujuran, Pak. kejujuran. Kelihatan, Pak? Oke.
Temanya kejujuran itu ada di tema yang diberikan oleh pemerintah. Ada Pak, kejujuran Pak. Ada kejujuran. Iya. Oke, kalau ada, oke. Kejujuran. Oke, sebentar, saya cek dulu apa enggak ada tema kejujuran. Hmm, kejujuran. Hmm, Bentar, Bu. Kalau kejujuran itu masuk ke mana, Bu? Jadi apa saja tema yang diberikan pemerintah, Bu, selain kejujuran? Bu, Gimana ini Pak? selain kejujuran, tema apa saja yang diberikan oleh pemerintah? Ada tentang kewirausahaan, Hmm, apalagi, ada tentang lingkungan, lingkungan sehat apa ya? apalagi, Eh, ya kejujuran itu tadi, tentang tingkah jujur, apa sikap jujur, apalagi, Bu. eh, tentang lingkungan udah Pak tadi ya? Ini tema jujur itu tema, Bu ya. Kejujuran itu tema yang Iya, iya. Yang tema. saya ini Pak ambil soalnya saya langsung ambil dari keadaan di sekolah saya. Ya itulah maksud saya, Bu. Yang tema Ya, ini kejujuran itu tema yang diambil, Bu. iya tema. Tema, Kalau ini tema. saya berkelanjutan Pak, apa gaya berkelanjutan? Apa temanya gaya berkelanjutan? Iya. Nggak ada di sini, Bu. Saya lihat gaya berkelanjutan. Apa ya maksudnya? Yang ini yang ditanyakan apa Pak? Yang Maksudnya, saya tanyakan tema Ibu apa? Tema tema P5-nya apa, Bu? oh temanya bangunlah jiwa dan raganya Pak. Bangunlah jiwa dan raganya. Iya, kalau yang di itu yang aku upload di RPP-nya yang P5. Jadi di sini topiknya apa? Kejujuran. Iya, kantin Oke, kejujuran, kejujuran. oke, boleh. Apa yang dilakukan Kantin, kantin kejujuran Pak harusnya ini tadi. Oke, apa yang diambil di tahapnya? Sedangkan Apanya Pak? tahap-tahapnya apa saja, Bu? Tahap yang dilakukannya apa saja? Di sini kan di sekolah saya itu saya mengambil pengalaman Pak. Ada beberapa siswa itu kalau pas jajan di kantin itu ada yang nggak jujur gitu Pak. Kalau masalah uang pengembalian dia jajan, kadang kan kalau di bu kantin itu kan anak-anak jajan uangnya ditinggal, nanti dia ngakunya ngambil berapa gitu udah gak jujur. Ada sebagian seperti itu kasus yang ada di sekolahan saya. Jadi saya mengambil temanya tentang kantin kejujuran Pak. Oke, tahapnya apa saja, Bu? Tahap pengenalan, Apa saja? ada kontekstual, Oke, aksi, refleksi. oke. Tadi dimensinya apa, Bu, diambil? Dimensinya saya ambil dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama gotong royong, Pak. Mana itunya, Bu? Ini ya, CP yang diharapkan di akhir itu mana, Bu? Di fase B. Fase B, aduh nggak dimasukin ke PPT, Pak, ini.
Jadi apa yang diharapkan dari tema itu, Bu? Dari dimensi itu apa diharapkannya? Fase akhirnya membiasakan melakukan refleksi tentang pentingnya dan bersikap jujur dan berani menyampaikan kebenaran atau fakta. Itu di mana Ibu ambil itu? Saya ambil dari ini Pak, akhir fase di fase B. Mulai membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan, merawat tubuh, Oke, Bu. Asesmennya ada, Bu? menjaga alaku. Gimana Pak? Asesmennya ada? Asesmen untuk P5? Ya. Ada Pak. Kalau tadi asesmen, ya anak-anak di sini praktek Pak. Itulah mana, Bu? Lembar asesmen itu mana, Bu? Apa yang dipraktekkan itu, Bu? Lembar asesmen. Ya tentang anak-anak ini belajar untuk bersikap jujur. Jadi nanti anak-anak bisa menceritakan kejujuran apa yang sudah anak-anak lakukan. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu Yuli, saya rasa sudah cukup ya. Iya Ini Pak.